Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang saya banggakan. Puji syukur sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, termasuk kenikmatan sehat, kenikmatan keselamatan, dan kesempatan pada perkuliahan yang ke-11 ini kita bisa melaksanakannya dengan keadaan yang lebih baik. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga termasuk kita selalu istiqomah melaksanakannya. Baik rekan-rekan, langsung saja pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan mempelajari tentang manajemen sumber daya insani pada bank syariah. Nah, pada bab ini akan terbagi dalam beberapa subbab yang saya rangkum dalam top topik. Yang pertama adalah pengantar, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan sumber daya insani. Subbab berikutnya akan membahas tentang proses rekrutmen, dilanjutkan dengan pelatihan dan pengembangan SDI, dan diikuti dengan penilaian kinerja pegawai dalam rangka membahas tentang perencanaan sumber daya insani dalam pengembangan karirnya. Dan subbab yang terakhir kita akan bahas tentang fraud dan pengendaliannya. Fraud dan pengendaliannya ini sangat penting bagi Anda mahasiswa, mahasiswi untuk mengenal sejak bangku kuliah, sehingga apabila Anda mendapatkan kesempatan bergabung dengan industri perbankan syariah, tentu pengetahuan ini akan sangat penting. Baik, kita memasuki pada bagian yang pertama, yaitu pengantar. Kita lihat di slide pengantar, ya, judulnya pengantar. Yang menjadi fokus bahwa rekan-rekan, industri perbankan saat ini tentu dihadapkan pada perubahan-perubahan yang lebih maju, khususnya kemajuan teknologi yang bisa diterapkan dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan, sehingga teknologi digital yang memungkinkan industri-industri keuangan di luar industri perbankan yang sudah serba canggih, mau tidak mau harus bisa diikuti oleh industri perbankan syariah secara khusus. Dan tentu dibutuhkan pengetahuan, kompetensi, keahlian dari para pegawai yang ada di bank syariah untuk bisa mengupdate pengetahuannya dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada para nasabah maupun beberapa relasi atau partner dari bank syariah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sumber daya insani yang memiliki kompetensi dan juga skill serta andal dalam melaksanakan tugas yang diembannya, membutuhkan proses yang panjang, mulai dari bagaimana merencanakan sumber daya insani dalam dituangkan dalam rencana strategis tahunan di bank syariah, sampai dengan proses rekrutmen, memberikan pelatihan dan pengembangan,
menilai kinerjanya, merencanakan pengembangan karir, dan termasuk juga bagaimana bisa mencetak talenta-talenta yang kompeten di bidang perbankan syariah. Dan tentu saja oleh karena itu maka Bank Syariah harus memiliki divisi tersendiri yang mengelola sumber daya manusia, sehingga divisi sumber daya insani pada Bank Syariah itu bisa bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka mengelola sumber daya insani yang ada. Berikutnya slide yang kedua, bahwa sumber daya insani yang kompeten, yang memiliki keterampilan, keahlian yang dibutuhkan akan memberikan dampak yang positif bagi kemajuan Bank Syariah. Sehingga tentu Bank Syariah akan diuntungkan apabila sumber daya manusia yang ada di dalamnya memenuhi harapan dari perusahaan, termasuk sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh perusahaan, khususnya dalam hal ini Bank Syariah. Dan tentu Bank Syariah harus memberikan perhatian yang sangat besar kepada para pegawai yang ada di internal, sehingga nanti mereka mendapatkan kesempatan-kesempatan dalam perencanaan suksesi. Sumber daya insani yang ada di Bank Syariah harus dikembangkan dengan memberikan perhatian, memberikan jalur, memberikan kesempatan dalam perencanaan suksesi yang ada di internal, sehingga bisa melakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi-evaluasi dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya insani yang bertalenta terbaik di Bank Syariah. Berikutnya, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya insani itu, maka diperlukan suatu perencanaan. Jadi perencanaan SDI itu sangat penting, sehingga akan dilakukan oleh seluruh Bank Syariah. Sistem pemenuhan kebutuhan sumber daya insani yang berkualitas dan andal ini merupakan satu proses yang sangat penting. Dimulai dari proses mengidentifikasi kebutuhan, kemudian menetapkan kualifikasi yang dibutuhkan, hingga mendapatkan kandidat yang bertalenta terbaik. Nah, tentu dalam rangka pemenuhan itu bisa dipenuhi dari sumber-sumber internal maupun sumber-sumber eksternal. Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Dan pada umumnya Bank Syariah akan memprioritaskan sumber-sumber internal karena mereka lebih memahami nilai-nilai budaya dari perusahaan. Berikutnya adalah perencanaan SDI melalui beberapa tahapan. Jadi tahapan yang pertama adalah memprioritaskan pemenuhan pegawai pada lingkup internal. Jadi memprioritaskan pegawai pada lingkup internal ini sangat penting, karena tadi saya sampaikan pegawai-pegawai yang ada di internal Bank Syariah itu lebih memahami nilai-nilai budaya perusahaan. Yang kedua, jika untuk kepentingan jabatan-jabatan atau posisi-posisi khusus dibutuhkan skill, kompetensi tertentu dan ternyata tidak bisa dipenuhi dari sumber internal, maka harus dilakukan pengadaan melalui sumber-sumber eksternal di luar perusahaan atau external recruitment. Dan pengadaannya menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari perusahaan. Berikutnya rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses yang sangat penting karena awal untuk mendapatkan calon-calon yang dibutuhkan, dan biasanya
rencana rekrutmen itu juga sudah dituangkan di dalam rencana strategis tahunan pada Bank Syariah. Rekrutmen pegawai ini merupakan suatu proses yang sangat penting untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan sumber daya insani yang baru. Karena apa? Karena proses rekrutmen ini untuk mendapatkan human capital, modal sumber daya manusia yang sangat diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Pemenuhan kebutuhan sumber daya insani ini tadi sudah dijelaskan bahwa proses rekrutmennya tetap memprioritaskan dari sumber internal dengan cara membuka kesempatan untuk mendapatkan kandidat-kandidat dalam rangka kegiatan promosi maupun pengembangan karir. Namun yang paling utama dalam rangka penyegaran, dalam rangka mendapatkan sumber daya insani yang baru, tentu tidak terlepas dari keperluan pengadaan sumber daya eksternal. Nah, sumber daya eksternal yang pertama biasanya bisa diperoleh dari kelompok-kelompok fresh graduate. Para mahasiswa yang sudah lulus dari perguruan tinggi diberikan kesempatan untuk melakukan registrasi, mendaftar sebagai pegawai. Termasuk juga para profesional yang bisa diajak bergabung. Para profesional hire ini sangat penting karena mereka sudah memiliki pengalaman yang dibutuhkan. Berikutnya, tadi sudah saya singgung, sumber internal. Sumber internal itu dalam rangka promosi maupun pengembangan karir. Nah, pemenuhan sumber internal itu bisa dilakukan dengan kondisi apabila ada pembukaan program pengembangan karir dari pegawai. Misalnya Officer Development Program atau mungkin Financing Officer Development Program. Mungkin DIG IT Development Program yang dibutuhkan, atau mungkin juga terdapat kekosongan jabatan, mungkin karena sudah termasuk dari segi usia sudah purna sehingga ada jabatan-jabatan yang kosong, maka dari itu posisi-posisi yang tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme manajemen karir dan talenta ini bisa dipenuhi melalui proses rekrutmen internal. Yang ketiga, kita lihat di slide. Yang ketiga adalah penugasan dari kantor pusat. Penugasan dari kantor pusat ini merupakan salah satu cara yang efektif juga dalam rangka proses rekrutmen pegawai. Mengapa? Karena penugasan dari sumber internal dari kantor pusat kepada kantor cabang ini dalam rangka membentuk jiwa kepemimpinan, leadership dari pegawai internal yang ada di Bank Syariah, dan tentu saja menyesuaikan dengan jangka waktu tertentu yang diperlukan. Dan kantor pusat dengan kantor cabang biasanya akan membuat semacam surat perjanjian kerja sehingga kandidat tersebut bisa ditempatkan di kantor cabang dalam rangka meningkatkan kompetensinya menjadi tenaga yang profesional, yang andal dan memiliki peningkatan dalam hal leadershipnya. Berikutnya, nah secara teknis, cara untuk merekrut pegawai ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Bank Syariah dalam beberapa program, misalnya program sinergi, program e-recruit, atau mungkin program dedicated graduate campus, atau mungkin juga vocation program. Nah, kita akan bahas satu persatu. Program rekrutmen melalui program sinergi
Misalnya rekrutmen group sebagai jenis kegiatannya. Deskripsinya bisa digambarkan bahwa program sinergi ini memberikan kesempatan untuk memperkuat sinergi grup dari Bank Syariah itu, sehingga nanti akan memperluas branding dan tentu akan lebih mudah mendapatkan talenta-talenta yang kompeten. Eruprint merupakan program lain yang biasanya memanfaatkan teknologi digital, sehingga recruitment dan selection recruit ini bisa memberikan kemudahan untuk mendapatkan calon kandidat yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan dan lebih cepat, karena bisa memangkas birokrasi, jalur-jalur administrasi. Oleh karena itu maka program recruit ini sangat membantu. Program pengadaan rekrutmen pegawai bisa dilakukan juga melalui program Dedicated Graduate Campus atau jenis kegiatan rekrutmen dengan cara pihak perusahaan Bank Syariah bekerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka yang mencetak alumni-alumni yang memiliki talenta-talenta yang dibutuhkan. Dan tentu Dedicated Graduate Campus ini jenis kegiatannya bisa rekrutmen fresh graduate atau melalui kampus hiring, sehingga nanti lulusan-lulusan terbaik bisa bergabung dengan Bank Syariah. Ini merupakan salah satu program yang membantu dalam rangka proses rekrutmen. Yang terakhir adalah vocation program. Nah, vocation program juga tidak kalah penting. Jenis kegiatannya biasanya dengan cara pemagangan terpadu, sehingga gambarannya melalui pemagangan pada Bank Syariah diharapkan calon-calon tenaga profesional itu bisa diperoleh, bisa dipersiapkan, karena mereka merupakan peserta vokasi yang mendapatkan keahlian khusus tentang industri perbankan syariah. Berikutnya kita lihat slide yang tidak kalah penting setelah proses rekrutmen. Tentu ada proses selection atau selecting yang ditujukan untuk memilih pegawai, kemudian dilanjutkan dengan penempatan pegawai. Nah, yang pertama pelatihan, pengembangan, dan evaluasi. Tentu setelah melalui tahap rekrutmen, seleksi karyawan, dan penempatan karyawan, maka pegawai-pegawai di Bank Syariah juga harus diperhatikan tentang pelatihannya. Nah, yang paling penting di sini bahwa kebijakan umum dari Bank Syariah tentang pendidikan dan pengembangan karyawan itu harus menegaskan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan yang diadakan, sehingga nanti akan diperoleh sumber daya manusia yang meningkat secara keseluruhan, baik kompetensi, keahlian, ataupun tentang aspek leadershipnya, sehingga bisa menjadi sumber daya yang unggul, yang mumpuni, dan bisa diarahkan untuk mencapai tujuan dari perusahaan, termasuk juga visi dan misi yang ingin dicapai Bank Syariah. Berikutnya dalam rangka pengembangan. Untuk mewujudkan sumber daya insani syariah yang unggul dan kompeten, maka proses pengembangan ini penting untuk meningkatkan kapabilitas, kompetensi dari pegawai, sehingga dilaksanakan secara spesifik, dilaksanakan secara terarah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada setiap fungsi, pada setiap unit yang ada di Bank Syariah.
Kita lihat slide berikutnya. Nah, ada beberapa tahap tentu. Tahapnya antara lain adalah analisa, desain, penyampaian program pengembangan, dan rencana pengembangan individu. Oleh karena itu, maka penting bagi Bank Syariah untuk memperhatikan tahap selanjutnya setelah melakukan training, analisa, desain, penyampaian program pengembangan, rencana pengembangan individu sangat diperlukan. Berikutnya, nah yang tidak kalah penting setelah melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan adalah tahap evaluasi. Nah, pelatihan atau training tidak saja menghabiskan banyak biaya, termasuk juga waktu. Oleh karena itu, hasil dari pelatihan itu harus dimonitor, harus dipantau sehingga akan diperoleh perbaikan-perbaikan yang diperlukan, termasuk pengembangan modul yang digunakan dan juga dalam rangka rencana pengembangan pegawai selanjutnya. Dalam rangka evaluasi, maka evaluasi pelatihan itu dilakukan sehingga pihak manajemen internal itu bisa memfokuskan untuk menilai reaksi peserta pelatihan. Apakah sebelum mengikuti pelatihan dan setelah mengikuti pelatihan ada dampak yang positif untuk meningkatkan kompetensi, keahliannya, dan secara kepemimpinan memiliki peningkatan kemajuan-kemajuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga nanti melalui proses evaluasi pelatihan ini bisa mendapatkan masukan untuk perbaikan materi, bisa menilai penguasaan pengajar atau pemateri yang terlibat dalam kegiatan pelatihan, termasuk juga bisa menilai ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelatihan. Misalnya keperluan tentang buku catatan, ballpoint, tas, atau mungkin bila diperlukan flash disk untuk merekam materi, atau juga kelengkapan-kelengkapan yang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah menilai tingkat pemahaman dari peserta yang mengikuti pelatihan. Apakah pemahaman dari peserta itu menguasai secara keseluruhan? Tentu perlu ada uji teori dan praktek yang dibutuhkan. Berikutnya, evaluasi pelatihan juga dalam rangka menilai implementasi materi. Nah, hal ini sangat penting karena tentu akan ada perubahan perilaku antara sebelum dan setelah mengikuti pelatihan, sehingga perlu ada evaluasi secara berkala. Misalnya setiap 3 bulan sekali para peserta yang mengikuti pelatihan dilakukan monitoring yang bisa dilakukan dengan teknis, misalnya multi-rater, dengan berdiskusi atau mendapatkan informasi baik dari bawahan peserta pelatihan ataupun atasan dari peserta pelatihan, atau mungkin secara horizontal dari rekan kerjanya, dari kandidat yang mengikuti pelatihan. Berikutnya tentang penilaian kinerja. Nah, kita lihat slide-nya. Jadi dalam rangka mendukung pengembangan karir pegawai tentu dibutuhkan adanya penilaian kinerja. Jadi misalnya kalau ada pegawai yang akan dipromosikan, tentu harus dinilai kinerjanya.
apakah sesuai dengan yang diharapkan atau mungkin masih perlu mengikutkan dengan training-training supaya karyawan atau pegawai tersebut memiliki kompetensi yang lebih baik sehingga sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan job deskripsi daripada posisi atau jabatan yang akan diberikan kepada pegawai dari Bank Syariah. Sehingga penilaian kinerja ini di dalam rencana strategis tahunan juga dicantumkan. Bagaimana melakukan penilaian? Biasanya pada umumnya Bank Syariah menerapkan Key Performance Indicator atau KPI. Jadi kinerja dari pegawai, indikator kinerja utama itu harus disosialisasikan dan menjadi pedoman agar setiap individu berusaha untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan aturan atau ketentuan ukuran-ukuran yang ada di dalam Key Performance Indicator. Dan tentu KPI ini terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja sehingga divisi sumber daya insani yang ada di Bank Syariah bisa menetapkan beberapa ketentuan-ketentuan sekaligus bisa berdasarkan hasil skor maupun grade yang sudah digunakan untuk mengukur kinerja, pada akhirnya hasil akhir akan menentukan layak tidaknya pegawai itu untuk diikutkan dalam program pengembangan karir. Nah, oleh karena itu kinerja harus diukur terlebih dahulu. Kita lihat slide berikutnya bahwa sistem penilaian kinerja pegawai ini dilakukan secara transparan dengan tujuan adalah mendukung pencapaian sasaran organisasi. Ini yang paling penting juga. Jadi mendukung pencapaian sasaran organisasi melalui pencapaian kinerja pegawai. Kemudian juga mengembangkan budaya kerja perusahaan yang positif, yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Sehingga antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan sasaran dari organisasi atau perusahaan yang akan dicapai bisa dipenuhi dari kontribusi yang diberikan oleh setiap pegawai. Dan yang ketiga tentu dari penilaian kinerja ini adalah mendorong motivasi pegawai agar pegawai lebih bersemangat lagi dalam bekerja dan target-target yang diberikan, yang sudah disepakati, yang ditetapkan harapannya bisa tercapai. Kita lihat slide berikutnya. Nah, tentu dalam siklus penilaian kinerja, maka pengelolaan sumber daya insani dilakukan setiap semester. Jadi dalam 1 tahun pada semester pertama dilakukan penilaian dalam rangka untuk melihat progres pencapaian Key Performance Indicator dari masing-masing pegawai. Sehingga harapannya nanti dari hasil penilaian semester pertama sesuai dengan indikator kinerja utama, maka pada semester kedua tentu kekurangan-kekurangan yang belum tercapai pada semester pertama menjadi evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pada semester yang kedua. Kita lihat selanjutnya. Nah, tentu dalam melakukan penilaian kinerja, Bank Syariah menciptakan komunikasi 2 arah. Jadi komunikasi 2 arah ini sangat penting, khususnya antara pegawai dengan atasannya, sehingga akan mendapatkan saran atau perbaikan, feedback, umpan balik dari manajer tentang kinerja pegawai yang ada di lingkup
masing-masing fungsi unit yang ada di Bank Syariah. Dengan demikian maka dari komunikasi dua arah itu akan didapatkan umpan balik atau feedback untuk penilaian kinerja pada akhir tahun dan juga menjadi bahan pengembangan pada tahun berikutnya. Kita lihat selanjutnya. Nah, kalau sudah dilakukan penilaian kinerja, tentu hasil akhir skor yang sudah diperoleh akan oleh divisi sumber daya insani akan menjadi bahan untuk proses atau program pengembangan karir. Nah, kita lihat perencanaan karir di slide berikutnya bahwa pengembangan karir pegawai itu harus mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, keadilan, dan persamaan hak untuk semua pegawai. Jadi bahwa pengembangan karir itu tentu harus transparan, sesuai dengan prinsip objektivitas dan keadilan, sehingga setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Tentu akan banyak pegawai di Bank Syariah yang berpikir apabila jenjang karirnya tidak ada kepastian, maka tentu akan menurunkan loyalitas kerja, menurunkan motivasi kerja, juga akan mempengaruhi penurunan kinerja perusahaan pada umumnya, sehingga kepuasan individu karena ada program pengembangan karir yang jelas, yang transparan, yang adil, dan memberikan tuntutan kesamaan hak untuk semua pegawai, maka hal itu akan berdampak positif bagi pertumbuhan Bank Syariah. Kemudian sistem atau pola pengembangan karir pegawai perlu didasarkan pada jenjang jabatan yang berbasis kompetensi. Ini sangat penting bahwa jenjang karir, posisi-posisi yang diharapkan dapat diisi oleh jenjang karir yang ada di tingkat bawah, tentu berdasarkan basis kompetensi, keahlian, pengalaman, dan tentu juga loyalitas menjadi faktor yang bisa digunakan untuk menjadi landasan bagi setiap pegawai untuk menempati jenjang karir yang lebih baik. Dan berikutnya, sumber daya insani divisi SDI tentu memiliki kewenangan, memiliki hak yang tidak bisa diganggu gugat. Apakah perlu mempromosikan, termasuk juga bisa jadi justru bisa dimutasi dan sebagainya, sehingga dari hasil penilaian kinerja tentu perencanaan karir bagi pegawai ini menjadi harapan bagi semua pihak, sehingga perusahaan bisa berkembang lebih maju karena pegawai termotivasi, ada harapan untuk program pengembangan karir di tempatnya di Bank Syariah bekerja. Berikutnya, sistem grade. Nah, ini sangat penting. Tadi sempat diulas bahwa sistem grade itu mengacu kepada ketentuan perusahaan atau bank syariah, di mana setiap perusahaan atau setiap bank syariah itu menetapkan grade yang berbeda-beda tergantung dari besar kecilnya bank syariah itu, termasuk tergantung pada besar kecilnya aset, termasuk pula jaringan kantor dan sebagainya, sehingga sistem grade ini akan membantu dalam melakukan penilaian, termasuk apakah nanti karena sudah mencapai grade yang diharapkan, skor akhirnya sesuai dengan kriteria yang ada di bank syariah tersebut, maka pegawai bisa dipromosikan. Atau justru mungkin untuk beberapa pegawai yang ternyata mengalami stagnan, tidak ada peningkatan kemajuan, termasuk sudah diikutkan pelatihan training,
namun ternyata hasilnya tidak ada peningkatan, maka bisa jadi dilakukan demosi, dan tentu hal tersebut tidak diharapkan oleh banyak pihak. Dan ada beberapa jenis jenjang jabatan yang ada di bank syariah, misalnya jabatan clerk, jabatan junior manager, jabatan manager, atau jabatan senior manager, atau mungkin nanti ada eksekutif manager dan jenjang yang di atasnya lagi, sehingga pengembangan karir ini menjadi perhatian dari divisi sumber daya insani yang ada di Bank Syariah. Berikutnya yang terakhir, bahasan pertemuan yang ke-11 ini mengenai fraud dan pengendaliannya. Nah, rekan-rekan, pada dasarnya fraud adalah penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang ada di bank syariah, dan hal itu sangat tidak diharapkan. Namun demikian, fraud itu bisa dikendalikan. Nah, kita pahami bahwa modus kejahatan perbankan itu bukan hanya masalah melakukan penipuan, tetapi juga disebabkan karena lemahnya pengawasan internal. Sehingga oleh karena itu peran auditor internal yang ada di bank syariah itu turut memberikan kontribusi yang positif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang bisa merugikan bank syariah. Dan titik celah kejahatan perbankan itu juga termasuk karena lemahnya fungsi audit yang ada di bank syariah. Nah, internal kontrol itu menjadi masalah utama di bank syariah, sehingga bank syariah harus mengatur, menyusun SOP yang jelas, SOP yang terarah, terukur, dan selalu diperbarui mengikuti perkembangan, termasuk mengikuti kemajuan perubahan teknologi yang semakin canggih, sehingga melalui SOP, kebijakan-kebijakan di dalam bank syariah itu akan meminimalkan terjadinya tindak kejahatan perbankan. Berikutnya, ada beberapa kasus dalam penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Misalnya dalam pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan yang fiktif, terjadi pada salah satu bank tanggal 31 Januari tahun 2011. Ini melibatkan account officer dari bank di daerah cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugiannya 3,6. Jadi kredit fiktif ini merupakan modus yang dari sejak zaman dahulu menjadi celah melakukan kejahatan, sehingga seorang account officer di bank syariah diharapkan tidak melakukan hal itu. Maka pelatihan, pembinaan, termasuk sampai pada program pengembangan karir itu harus juga sejalan dengan manajemen sumber daya insani melakukan pengelolaan kompensasi, insentif, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan pokok setiap pegawai yang ada di bank syariah bisa terpenuhi, dan harapannya tidak melakukan tindakan penyimpangan ataupun kejahatan perbankan. Ada pula pembobolan uang nasabah prioritas di Bank X senilai 16,63 miliar. Ini kasus terjadi melibatkan senior relationship manager di bank tersebut. Pelaku menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. Kasus ini sempat viral dilakukan oleh seorang wanita yang ada di bank tersebut. Kemudian modus yang dilakukan adalah slip yang kosong diminta agar nasabah pemilik dana menandatangani. Nah, kemudian
keteledoran nasabah tersebut dimanfaatkan oleh oknum sehingga merugikan sekitar 16,63 miliar. Ada pula kasus pencairan deposito. Nah, ini juga seringkali terjadi di Indonesia ya, sejak dahulu, dan mungkin saat ini juga harus diantisipasi pencairan deposito dengan termasuk juga pembobolan tabungan. Melibatkan 5 tersangka. Modus dari dilakukan oleh salah satu customer service di bank. Modusnya memalsukan tanda tangan pada hasil penarikan kemudian mentransfer rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011 nilai kerugian 18 miliar. Jadi karena ketidakpahaman, ada beberapa kasus di mana penabung, nasabah-nasabah penitip dana tabungan diminta untuk menandatangani slip penarikan tabungan. Jadi slip penarikan kosong disimpan, bisa dimanfaatkan oleh oknum. Ini harus dihindari. Ada pula juga oknum yang membuat billet, membuat billet deposito, kemudian billet deposito itu ditukar dengan yang asli milik nasabah, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan pencairan deposito yang dilakukan oleh oknum internal dari bank bisa merugikan nasabah maupun bisa merugikan pihak bank itu sendiri. Nah, di sini kita lihat ada modus memalsukan tanda tangan. Di bank itu ada spesimen tanda tangan nasabah. Nah, spesimen tanda tangan nasabah itu yang bisa menjadi alat supaya bank tidak kebobolan, dan juga nasabah harus betul-betul berhati-hati apabila terjadi oknum dari internal bank melakukan tindakan-tindakan yang mencurigakan. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko operasional, karena fraud itu termasuk bagian dari risiko operasional yang bisa dilakukan oleh oknum internal dari bank, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama, dalam hal kebijakan, bank perlu memuat rekrutmen sampai dengan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan perusahaan, termasuk mengatur kebijakan remunerasi, struktur insentif yang kompetitif, pelatihan, pengembangan, rotasi dilakukan secara berkala, lingkungan kerjanya diciptakan supaya tetap menyenangkan, kebijakan perencanaan karir dan program suksesi harus dilakukan, serta menangani isu-isu PHK maupun isu-isu dari serikat pekerja. Nah, kemudian dalam rangka pengendalian tentu bank harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang yang ada di perusahaan. Dan bank juga harus menerapkan sanksi secara konsisten, secara tegas kepada pejabat maupun pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Jadi saya kira demikian materi pada bab ke-11 hari ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk Anda sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Mudah-mudahan juga menambah pengetahuan, dan bagi Anda yang ingin berkarir di bank syariah, tentu hal ini sangat berguna. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan telah bergabung.